Assalamualaikum, semoga kita tetap dalam lindungan Allah yang kuasa. Episode 160-161. Suamiku seorang CEO. Apa sudah kau pikirkan masak-masak? Jangan mengambil keputusan di saat hati sedang panas. Aku sudah berusaha bersabar dan bicara dengan kepala dingin, namun tidak bagi Mas Harlan, ia begitu benci melihatku. Semalam ia pulang setelah 5 hari pergi keluar kota, aku terbangun mendengar gemericik air dalam kamar mandi. Tidak seperti biasanya Mas Harlan selalu bersikap manja dan bercerita tentang apapun, namun sekarang banyak perubahan dari sikapnya, tidak pernah menyapa atau bertanya sekedar basa-basi. Semalam, setelah pulang dari luar kota kami berdebat lagi. Saat aku bertanya ia tidak mau menatap wajahku, bahkan tidak mau tidur satu ran, yang. Ines mengusap punggung sahabatnya yang sedang dirundung masalah, ia melihat tetesan air mata di sudut mata Lupita, dan mengusapnya lembut. Aku berjanji akan membantumu dan mencari solusinya. Kenapa Tuan Georgi bisa berubah benci padamu? Kau sabar dulu Lupi, ikuti kemauan suamimu sampai kita mendapatkan jawabannya. Aku akan minta bantuan Kak William. Lupita tersenyum. Terima kasih Ines. Di jam makan siang aku ingin mengajakmu makan di restoran Jepang. Tempatnya nggak jauh dari kantor, kita bisa ngobrol bebas. Oke. Mereka berdua mulai melanjutkan aktivitasnya. Ines membuat desain yang dibantu Lupita. Bagaimana kerjasamamu dengan Ricky? Alhamdulillah berjalan lancar. Ternyata desain properti yang aku buat disetujui oleh perusahaan Ricky dan saat penandatanganan kemarin aku sudah dibayar 505, nanti saat grand opening baru pelunasannya. Wah hebat, berarti secara tak langsung kau sudah bekerja sama dengan perusahaan tempat Ricky. Kenapa Tuan Georgi malah meremehkan bakat istrinya sendiri? Seandainya ia bisa melihat kelebihanmu, tidak perlu lagi Tuan Georgi mencari arsitek lulusan dari luar negeri untuk membuat desain perusahaan anak cabang. Ah, Lupita mendesih panjang. Entahlah, mungkin Mas Harlan tidak ingin aku lelah. Ini sudah jam makan siang, ayo kita keluar. Kau ini pengantin baru, sudah pasti William ingin makan bareng dengan istrinya. Kenapa tidak sekalian saja kau ajak suamimu? Tidak apa-apa. Aku sudah minta izin pada Kak Will, kau tenang saja Lup. Selesai membereskan berkas-berkas di atas meja. Mereka berdua menuju restoran Jepang. Seorang waiters membukakan pintu kaca dan membungkuk memberi hormat. Silakan Nona, Anda ingin pesan apa? Tanya waiters sopan, setelah Ines dan Lupi duduk di salah satu meja dekat jendela. Kau ingin pesan apa Lup? Tanya Ines seraya memberikan katalog. Aku ingin sushi dan sup miso, minumnya teh hijau ya Mbak. Kalau saya yashimi sama yakitori, minumnya oranye juice. Baik, tolong ditunggu ya. Saat Lupita dan Ines sedang asyik mengobrol, mata Lupita menangkap sosok pria mirip dengan suaminya berduaan dengan wanita cantik. Lupita, kau sedang lihat apa? Tanya Ines yang duduk di depannya. Itu seperti Mas Harlan. Dan wanita itu. Lupita membelalakan matanya, membuat Ines bingung dan memutar tubuhnya ke belakang. Yang mana? Itu yang duduk di sebelah sana. Lupita menunjuk arah dua orang sedang asik ngobrol sambil menikmati hidangan di depannya. Iya. Itu Tuan Georgi dan Margaret. Kenapa Tuan Gurji seakrab itu? Bukankah ia sangat membenci Nona Margaret? Lupita terdiam dengan sorot mata nanar. Bola matanya mulai memanas, jantungnya berdebar hebat, dan hatinya berdenyut perih. Aku harus ke sana dan menanyakan pada mereka, ada hubungan apa Mas Harlan dengan Margaret? Lupita berdiri dan terlihat emosi. Tunggu Lupi. Kau jangan gegabah. Ines menarik tangan Lupita untuk duduk kembali. Kalau kau menegur mereka berdua, pasti ada keributan di sini, kau tahu sendiri bukan? Kebiasaan jeleknya orang Indonesia. Pasti akan mengabadikan ponsel mereka dan menjadi viral di dunia maya. Lupita duduk kembali walau kini hatinya begitu sakit, ia mengusap air matanya yang sudah berjatuhan. Pelayan datang membawa pesanan mereka.
Namun Lupita sudah tidak nafsu makan, bahkan untuk menelan makanan saja sangat sulit. "Lupi, aku tahu kau begitu sakit, aku sudah janji akan minta bantuan Kak William untuk mencari tahu tentang Tuan Georgi dan Margaret." Ines mengusap tangan Lupita. "Makanlah walau sedikit," bujuknya. "Aku sudah tidak nafsu makan lagi. Lebih baik kita pulang." Ucapnya lemah. Ines mengangguk dan membayar tagihan. Saat mereka keluar dari restoran Jepang, sudah tidak melihat Harlan dan Margaret. Seminggu telah berlalu, sikap Harlan semakin menjadi dan sudah tak peduli lagi dengan kehadiran Lupita di rumahnya sendiri. Lupita yang sudah lelah dengan sikap suaminya, memilih diam. Hari ini Lupita berniat ingin bicara dengan Harlan masalah rumah tangganya. Kalau Harlan masih bersikap tidak peduli, Lupita terpaksa akan pergi dan meninggalkan rumah yang Harlan diberikan sebagai mas kawin, sebab ia tidak gila harta. Lupita akan datang ke kantor untuk mengambil laptop dan berkas-berkas miliknya. "Apa aku terima saja tawaran Ricky untuk bekerja di perusahaannya? Akan aku lihat dulu sikap Mas Harlan setelah aku bicara dengannya. Bila dia tidak berubah dan masih bersikap acuh, aku akan terima tawaran Ricky." Taksi yang Lupita tumpangi sudah berhenti di gedung perkantoran Vandeles. Ia keluar dari mobil dan masuk ke dalam gedung. Saat berjalan ke arah lift, Lupita melihat seorang pria berjas hitam berdiri di depan pintu lift. "Aku seperti mengenal pria itu. Bukankah pria itu temannya Ricky, kepala divisi arsitek? Ada perlu apa dia ke kantor Vandeles? Dek, kenapa perasaanku jadi tidak enak ya?" Lupita menepis pikiran negatif dan masuk ke dalam ruangan kerjanya. "Pagi Ines." "Pagi Lup." Lupita berjalan ke meja kerjanya dan merapikan berkas-berkas dan buku-buku di dalam laci dan kabinet. "Lup, kenapa kau beres-beres semua berkas dan katalog desainmu?" tanya Ines, menyipitkan matanya. "Sikap Mas Harlan setelah aku bicara dengannya. Bila dia tidak berubah dan masih bersikap acuh, aku akan terima tawaran Ricky. Aku akan menemui Mas Harlan dan mulai hari ini, aku keluar dari kantor Vandeles." "Apa? Jadi kau benar ingin meninggalkan kantor ini? Kau tidak serius kan?" Mata Ines terbelalak. "Maafkan aku Nes, tapi aku sudah tak sanggup lagi untuk menghadapi sikap Mas Harlan. Aku hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam kesabaran. Suamiku sudah di luar batas dan tidak pernah menganggapku ada." Lupita tersenyum getir sambil memasukkan berkas dan berbagai desain ke dalam kardus. Ines menghela nafas dalam dan berjalan mendekati Lupita. "Baiklah kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Aku berharap kau bisa pertimbangkan lagi keputusanmu. Jujur aku sangat takut kehilanganmu, Lupi." Mata Ines mulai berembun. Lupita gelengkan kepala. "Keputusanku sudah bulat. Kau tidak usah khawatir. Aku bisa jaga diriku sendiri." Lupita dan Ines saling berpelukan. "Aku akan sendiri di ruangan ini." Air mata Ines berjatuhan. "Kau tidak sendiri Ines, ada suamimu yang selalu menjagamu. Semoga rumah tanggamu dan William langgeng dan bahagia." Ucap Lupita, jemarinya mengusap lembut tetesan air mata sahabatnya. "Terima kasih Lupi." Jeglek. "Nona Lupita, Anda ditunggu di ruangan Tuan Gurji." "Huf. Kebetulan sekali, aku juga berniat ingin datang ke ruangannya." "Terima kasih Wi." Ines menatap wajah suaminya, seakan minta penjelasan, hanya sebuah gelengan kepala pertanda William juga tidak tahu. "Aku temui suamiku, nanti aku kembali sekalian mengambil semua berkasku." Ucap Lupita pada Ines. Ines mengangguk seraya menatap kepergian Lupita dan suaminya William. "Jeglek. Silakan masuk Nona." William membukakan pintu ruangan Harlan. Lupita masuk ke dalam ruangan suaminya. Alangkah terkejutnya Lupi saat melihat suaminya, Margaret dan Alfonso sudah duduk di sofa. Mereka bertiga menatap tajam wajah Lupita yang masih berdiri mematung. "Ada apa mereka memanggilku? Perasaanku kenapa jadi tidak enak?" gumamnya dalam hati. "Duduklah," perintah Alfonso. Lupita berjalan mendekat dan duduk di sofa tunggal.
Ia merasa aneh dengan tatapan ketiga orang di depannya. Harlan suaminya terlihat dingin, Alfonso seperti Algojo yang siap kapanpun akan eksekusi mati, Margaret yang jutek dan senyuman mengejek. Tubuh Lupi sedikit tegang dan kaku walau ia sendiri belum tahu pasti maksudnya memanggil dirinya. Padahal Lupita sudah berniat menemui Harlan untuk bicara masalah rumah tangganya, namun sepertinya ada hal lain yang akan mereka bicarakan. Episode 161. Lupita terus menatap wajah suaminya dan mencari sebuah kebenaran dari tatapannya. Masih adakah rasa cinta untuk dirinya? Prak! Alfonso melempar map coklat ke atas meja. Membuat atensi Lupi berpindah ke map itu, pikiran Lupi sedang ditarik paksa untuk mengetahui isi dalam map tersebut. Silakan kau buka isi map itu dan jelaskan semuanya pada kami. Cetus Alfonso dengan wajah kesal. Lupita mengambil map di atas meja. Ia membuka map itu dengan perlahan. Menarik lembaran kertas dari dalam map. Saat lembar itu berada di tangannya, alangkah terkejutnya Lupita. Desain yang sudah ia buat untuk Ricky sudah berada di tangan Alfonso. Jelaskan, bentak Alfonso. Lupita tergagap dengan wajah pucat. Ia menoleh pada Harlan dan berharap suaminya tidak percaya dengan tuduhan Alfonso dan membela dirinya. Ini kenapa desainnya ada di sini? Tanya Lupita seraya menelan salivanya, tenggorokannya terasa kering. Dasar pengkhianat, bentak Alfonso. Kau bekerja di perusahaan Vandeles, tapi kau malah menghancurkan dan menusuknya diam-diam dari belakang, dengan menjual desain ini pada pemilik perusahaan Ricky Wardana. Apa? Ricky Wardana pemilik perusahaan. Lupita tentu saja terkejut, setahunya Ricky hanya seorang karyawan. Lupita akan meminta penjelasan pada Ricky nanti. Dada Lupita bergemuruh, jantungnya berdebar tak karuan, itu tidak benar. Bantah Lupita. Aku tidak menjualnya untuk sebuah perusahaan, Ricky adalah sahabatku di masa kuliah, dan ia memintaku untuk membuatkan desain perumahan dan perkantoran. Aku membuatnya di luar dari perusahaan Vandeles. Tapi kau sudah menjatuhkan perusahaan Vandeles dengan menjual harga sangat murah di bawah harga standar. Di mana otakmu doh? Bentak Alfonso penuh amarah, kau bukan saja berkhianat tapi juga sudah merugikan perusahaan Vandeles. Beraninya kau bekerja di sini tapi menjualnya di belakang kami. Berapa banyak keuntungan yang kau dapatkan? Sorot mata tajam itu menghunus jantung Lupita. Lupita sudah tak tahan dengan tekanan dan tuduhan dari Alfonso. Ia beranjak dari duduknya dan membela diri. Aku di sini bukanlah sebagai karyawan. Tapi, Lupita potong ucapnya. Alfonso menarik sudut B1 birnya, lalu sebagai apa? Hah? Pemilik perusahaan. Sindirnya. Mas. Kenapa kau hanya diam saja? Tolong jelaskan pada pamanmu, apa hubungan aku denganmu? Tukas Lupita dengan wajah memohon. Bagai dicocok hidungnya, Harlan hanya mendesah pelan tanpa bisa berkata apa-apa atau membela istrinya sendiri. Kau siapanya Gurji? Cetus Alfonso dengan tatapan tajam. Aku adalah istri sah Mas Harlan. Mas katakan kalau aku adalah istrimu. Alfonso terbahak, jangan mimpi terlalu tinggi. George mana mungkin menikah dengan wanita kampung macam kau? Harlan bergeming seraya memijit keningnya yang terasa pusing. Wajahnya tertunduk seakan ia tidak bisa berbuat apa-apa, B1 birnya terasa keluh saat ingin berbicara, namun hatinya menjerit kalau Lupita adalah istrinya. Sayang apa kau sakit? Tanya Margaret mengusap lembut punggung Harlan. Jangan kau sentuh suamiku. Teriak Lupita, menatap tajam ke arah Margaret yang disambut senyuman licik oleh wanita yang sudah merebut suaminya. Lebih baik kau angkat kaki di perusahaan Vandeles. Dan jangan pernah tampakkan lagi wajahmu. Mulai hari ini kuharamkan kau menginjak kaki di perusahaan ini. Aku masih berbaik hati untuk kau pergi dari sini. Kalau aku mau, bisa saja aku jeblosan kau ke penjara dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Fitnah keji apa yang sudah kau buat Tuan? Lupita menatap tajam ketiga orang di depannya. Kau tega Mas. Seru Lupita kesal.
Cepat pergi dari sini. Teriak Alfonso meninggikan suaranya. Iya tuan. 3 orang security masuk ke dalam ruangan. Cepat kalian seret wanita ini keluar. 3 orang security saling bersitatap. Cepat. Apalagi yang kalian pikirkan? Baik tuan. Kalian semua memang jahat. Teriak Lupita dengan tetesan air mata yang sudah berderai. Ayo Nona. Silakan keluar. 3 orang satpam itu menarik tangan Lupita. Mas. Kenapa kau hanya diam saja, aku diperlakukan seperti ini? Lupita berteriak tak terima. Saat sudah di depan pintu Lupita bersuara lantang. Tunggulah pembalasan dari Tuhan. Lupita mengambil semua barang dan berkasnya yang sudah ia masukkan ke dalam kardus. Lupita, Ines, Hicks. Lupita dan Ines bertiga lukan. Lupita menangis di bahu Ines. Aku tidak kuat menghadapi semua ini. Mas Harlan sangat jauh berbeda dan terasa asing bagiku. Hicks. Sabarlah, pasti semua ada hikmahnya. Bukankah ada pelangi setelah hujan, dan pastinya ada kemudahan setelah kesulitan. Lupita mengangguk, aku akan pulang sekarang dan ingin menemui Ricky. Jaga dirimu baik-baik, hubungi aku bila ada perlu. Kita bukan hanya sahabat, tapi juga keluarga. Lupita tersenyum dan melangkah pergi meninggalkan perusahaan Vandeles. Karena penasaran dan tidak tenang dengan keadaan Lupita, Ines berniat datang ke ruangan suaminya dan ingin tahu kejelasan masalah Lupita, karena ia tak tega mau bertanya dengan Lupita. Setelah naik lift dan berhenti di lantai 25, Ines kebelet P1 bis. Sebelum masuk ke dalam ruangan William, Ines lebih dulu ke toilet. Saat ia ingin membuka pintu toilet, Ines mendengar suara seseorang sedang menelpon. Akhirnya tujuanku berhasil, Georgi sudah masuk ke dalam perangkapku, sebentar lagi ia akan berpisah dengan wanita kampungan itu. Akulah satu-satunya yang akan jadi istrinya. Hahaha. Terima kasih Della, pelet itu sungguh manjur dan Georgi seakan lupa dengan istrinya. Sialan. Ternyata ini perbuatan Margaret dan Della. Untung saja aku sudah merekam percakapan wanita iblis itu, rekaman ini sebagai bukti nyata dan aku yang akan menghancurkanmu Margaret. Ines sangat geram, sebelum Margaret tahu ia merekamnya. Ines urungkan untuk P1 pis dan pergi dari toilet. Ceklek. Kak. Sayang ada apa? Bukankah ini belum makan siang? Kak. Ines menarik tangan suaminya yang sedang mengetik di atas keyboard. Ayo aku ingin bicara penting. William mengerutkan keningnya, masalah penting apa? William mengikuti istrinya duduk di sofa. Ines mengatur nafasnya yang tersengal, Kak. Ternyata Tuan Georgi kena pelet Margaret. Pantas saja sikapnya berubah pada Lupita. Hah? Pelet apa? Kakak pasti pernah dengarkan, ilmu magic supranatural, guna-guna dan semacamnya. Iya di negaraku ada semacam voodoo dan ilmu magic. Sepertinya di seluruh dunia hal semacam itu pasti ada dan tergantung kepercayaan individu itu sendiri. Ines mengeluarkan ponsel dari saku jasnya dan menyalakan rekaman suara Margaret. William terbelalak saat mendengar rekaman itu. Kurang ajar kau Margaret. William mengerang kesal, sayang. Ini tidak bisa didiamkan, kita harus bangunkan kesadaran Tuan Gurji sebelum semuanya terlambat. Baiklah Kak. Setelah pulang dari kantor kita temui Ustadz Yusuf. Ustadz ini adalah kenalan temanku, beliau bisa mengobati penyakit goib, dan melunturkan ilmu hitam, guna-guna, pelet dan sejenisnya. Iya sayang kita akan ke sana setelah pulang kerja, dan rekaman ini buat bukti jebloskan Margaret dan Della ke penjara. Ines tersenyum, akhirnya terbongkar semua kebusukan 2 ular itu. Allah itu maha adil, salah dan benar tidak akan tertukar. Istriku sangat bijak dan cerdas, aku bersyukur memilikimu. William menarik Ines ke dalam P3 lukannya dan B1 bir istrinya.